Lanjut ya, kita membahas tentang operasi pengurangan pada pecahan. Untuk operasi pengurangan pada pecahan itu tidak berlaku sifat komutatif ya, karena kalau misalkan kita balik, hasilnya pasti beda kalau operasinya pengurangan. Kalau operasinya penjumlahan, tadi kita sudah buktikan hasilnya pun sama ya. Jadi kalau misalkan pengurangan, langsung aja tentukan hasil pengurangan pada pecahan-pecahan berikut. Nah, sama halnya dengan penjumlahan tadi ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya itu sudah sama, berarti kita boleh langsung menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pembilangnya ya. Jadi kalau misalkan ada 5/9 dikurang 2/9 itu sama dengan berapa? Karena penyebutnya sudah sama-sama 9, berarti hasilnya 5 dikurang 2 berapa? 3/9 ya. 3/9 itu masih kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi berapa? Bagi 3. Nah, berarti di sini 3 bagi 3 1 9 bagi 3 3. Jadi hasil akhir dari 5/9 dikurang 2/9 sama dengan 1/3 ya. Nah, untuk poin B, 8 2/5 dikurang 1 4/5. Nah, kalau dalam operasi pengurangan pada bilangan pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Jadi tidak bisa menggunakan cara yang pertama. Kalau misalkan cara yang pertama nanti kalian bingung. Jadi kita harus ubah dulu ke pecahan biasa ya. Nah, bagaimana caranya? Nih, 8 dikali 5 sama dengan 40. 40 ditambah 2, 42 per 5, ya kan? Dikurang 5 dikali 1, 5 ditambah 4, 9 per 5 dikurang nih. Sama dengan, nah, 42 dikurang 9 itu sama dengan berapa? Ya, betul ya, 33/5. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti kita harus ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nih, contoh ya. 33 pembilang itu di dalam, kemudian kita bagikan dengan penyebut. Jadi 33 dibagi 5 berapa? 5 dikali berapa yang mendekati 33? Pasti 6 kan? 6 dikali 5, 30. Nah, kita kurangkan. Hasilnya 3. Sisanya 3. 3 dibagi 5 nggak bisa. Jadi sisanya 3 ditaruh di pembilang per. Penyebutnya tetap sama 5. Jadi hasilnya 6 3/5. Kita tulis di sini. 6 3/5. Paham ya? Untuk yang kedua, penyebutnya ini beda nih. Kalau penyebutnya beda bagaimana ini ya? Nah, berarti kalau penyebutnya beda kita harus samakan dulu. Kita kasih pernya dulu. Nah, 6 sama 4 itu kelipatan berapa? Kelipatan 12 kan? Berarti kita tulis di sini 12, 12, 12. Dapat dari mana 12? Karena 12 dibagi 4 itu habis kan? Dan 12 dibagi 6 itu habis. Nah, bagaimana caranya? 4 dengan 6 penyebutnya kita faktorkan. Nah, pakai pohon faktor ya. 4 itu kan bisa dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian 6 itu 2 dan 3. Jadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Jadi KPK-nya itu sama dengan KPK. Ingat ya, kalau misalkan angkanya sama, ambil pangkat yang tertinggi. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, untuk mendapatkan penyebutnya itu, KPK-nya dari 4 dan 6, hasilnya berapa? 12. Nah, benar ya, 12. Jadi, untuk mendapatkan pembilangnya bagaimana caranya? 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 dikali 3, hasilnya 9, ditaruh di atasnya. 12 dibagi 6, hasilnya 2. 2 dikali 1, 2. Nah, 9 dikurang 2, hasilnya berapa? 7. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian untuk yang ini, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 9 dikali 3 berapa? 27 tambah 2, 29 per 3 dikurang
8 dikali 2 16 ditambah 3 berarti 19 per 8 dikurang 5 per 8. Nah, karena ini kedua penyebutnya sama, berarti kita boleh operasikan terlebih dahulu ya. Jadi kita tulis 29 per 3 dikurang hasilnya berapa nih? 14 per 8. Nah, sekarang kalau misalkan 3 dengan 8, bagaimana caranya untuk mendapatkan penyebutnya? Berarti kita tulis di sini 3. 3 itu kan pasti 3, ya kan? 1 dikali 3 itu nggak usah. Nah, sekarang 8. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti untuk KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sama dengan berapa? 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, berarti di sini KPK-nya sama dengan 24. Nah, tahu ya? Sekarang untuk mencari pembilangnya 24 dibagi 3 pasti 8. 8 dikali 29 berapa? Kita hitung dulu. 29 kali 8. 8 dikali 9 72. Simpan 7. 2 dikali 8 16 ditambahin 7 berarti 23 ya. Berarti hasilnya di sini 232. 24 dibagi 8 itu 3. 3 dikali 14. 14 dikali 3 hasilnya 12. 42. Nah, sekarang 232 dikurang 42. 0 ya kan? Ini nggak bisa nih. Pinjam 1, sisa 1. 13 dikurang 4 berapa? 9. Nih satunya turun, berarti hasilnya 190 per 24. 190 per 24. Berarti kita langsung bagikan nih karena pembilang lebih besar daripada penyebut kan. Nah, sekarang 24 dikali berapa yang mendekati 190, ya kan? Kalau kita coba 5, 4, 20 ini berapa? 10, 12 masih jauh kan? 24 kali berapa nih? 6 misalkan. Ini 4, 2, 6 kali 2 berapa? 12 ya kan? Ditambah 2, 14 masih jauh kan? Berarti 24 dikali 7 misal 24 kali 7 ini berapa? 8, 2, 14, 16. Nah, masih jauh ya. 24 dikali 8 berapa? 2, 3, 16, 17, 18, 19. Kelewatan, berarti kita ambil 7. Hasilnya 168. Nah, kita kurangkan ini 10 nggak bisa nih. 0 ini nggak bisa jadi 10. Di sini sisa 8. 10 dikurang 8 berapa? 2. Kemudian di sini 8 dikurang 6 berapa? 2. Oh, berarti sisanya 2. Jadi hasilnya di sini 7, sisanya ditaruh di pembilang dan penyebutnya tetap sama. Karena pembilang dengan penyebut ini bilangan genap, jadi kita bisa sederhanakan jadi 7 sama-sama dibagi 2, 11 per 12. Selesai, bisa ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini seorang mendapatkan upah 840 sebulan. Seorang itu mendapatkan upah 800 sebulannya, 840 tuh. Kemudian 1/4 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa. 1/6 ya. 1/6. Nah, kemudian 2/5-nya digunakan untuk kebutuhan makan dan sisanya untuk keperluan lainnya. Berapakah bagian untuk keperluan lainnya? Nah, berarti kan satu orang itu mendapatkan satu bagian ya kan. Nah, jadi untuk mencari bagian lainnya itu 1 dikurang 1/6 ditambah 2/5 ya kan. Nah, berarti di sini berapa? 1 dikurang, ini penyebutnya beda kan? Berarti kita harus samakan dulu. Di sini 30, di sini 30. Dapat dari mana? 6 dikali 5. Boleh kita kalikan langsung karena di sini ganjil, di sini genap.
ya kan? Kita bisa kalikan langsung. Nah, 30 dikali 6 itu sama dengan 5. 5 dikali 1, 5. 30 bagi 5, 6. 6 dikali 2, 12, ya kan? Jadi sama dengan 1 dikurang 17 per 30. Nah, karena di sini 1, kita boleh tulis di sini 30 per 30, ya. Kenapa ini 30 per 30? Karena penyebutnya 30 dan ini 1, berarti 30 bagi 30 hasilnya 1 kan? Nah, jadi sama aja. Kita tidak merubah kita hanya merubah bentuk, tapi hasilnya tetap sama. Jadi kita tulis di sini 17 per 30. Tinggal kita hasilkan. Sama-sama penyebutnya kan? 30 dikurang 17 berapa? 13 per 30, ya. Benar ya? Jadi bagian untuk keperluan lainnya itu sebesar 13 per 30. Nah, untuk bagian yang B, berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lainnya? Berarti kan sisanya segini nih. 13 per 30 kita kalikan dengan 840.000. Nah, hasilnya berapa itu? Ini 0 kita coret sama-sama 0. 84 dibagi 3 itu hasilnya 28, ya kan? Jadi 13 dikali 28.000 sama dengan 364.000. Selesai.